Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, kita akan membahas dan belajar tentang SVOCM, di mana singkatan ini biasa kita pelajari juga dalam bahasa Indonesia, yang dimana itu disingkat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu kalau di bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris itu disingkat SVOCM, di mana subject, verb, object, complement, and modifier. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu subject, verb, object, complement, dan modifier dalam sebuah kalimat. Oke, let's see. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu verb. Verb dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kata kerja. Kata kerja di sini itu bukan cuma kata kerja seperti makan, minum, membaca, menonton, dan lain-lain. Tapi kata kerja dalam bahasa Inggris itu terdapat berbagai tipe atau berbagai macam, seperti ada action, ada modal, dan ada auxiliary verbs. Oke, kita lihat apa sih itu, bagaimana sih contohnya action verb. Action verb itu seperti drink, go, eat. Itu termasuk action verb, dan masih banyak lagi kata kerja yang action verb. Selanjutnya modal. Modal itu seperti pada umumnya modal, yaitu ada can, must, may, dan masih banyak lagi. Jika kalian menemukan kalimat seperti must buy book, must buy-nya di situ itu termasuk ke dalam verb. Oke. Selanjutnya auxiliary verb. Auxiliary verb itu contohnya am, is, are, was, were. Jadi jika ada is beautiful, jadi is-nya itu termasuk ke dalam, is-nya di sini itu termasuk ke dalam kategori verb. Oke, kita lanjut subjek. Subjek di sini itu memiliki peran yang sama seperti dalam bahasa Indonesia, di mana subjek ini itu merupakan pelaku dalam sebuah kalimat. Atau kita bisa katakan bahwa subjek ini adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu yang ada yang ada dalam sebuah kalimat tersebut. Jadi subjek, kalian harus pahami subjek itu adalah pelaku pada sebuah kalimat. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada Annie swims. Jadi pada kalimat sederhana ini, Annie di sini adalah sebagai subjek, di mana Annie di sini adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan berenang. Jadi Annie swims atau Annie berenang. Annie ini adalah subjek pada kalimat sederhana Annie swims. Oke, kita lihat contoh yang lain. Contohnya itu ada I'm late. Saya terlambat. Jadi subjek pada kalimat ini itu adalah I, yang artinya saya. Dia ini adalah pelaku atau orang yang melakukan keterlambatan pada kalimat I'm late. Oke, selanjutnya kita pindah ke objek. Peran objek dalam sebuah kalimat
itu dia sebagai orang atau benda yang menerima tindakan. Atau bisa juga kita katakan bahwa objek ini adalah penerima aksi dalam sebuah kalimat. Jika subjek adalah pelaku dalam sebuah kalimat, maka objek adalah penerima tindakan atau aksi yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh kalimat I bring a book. Saya membawa sebuah buku. I bring a book. Jadi, a book pada kalimat ini, dia itu adalah objek. Kenapa? Karena kata benda atau sebuah buku pada kalimat ini, dia itu adalah kata yang menerima atau yang mendapatkan aksi atau tindakan. Ini tindakan itu membawa yang dilakukan oleh subjek, yaitu I, saya. Jadi pada kalimat I bring a book, saya, I di sini adalah subjek yang dimana dia adalah pelaku dalam kalimat ini, dan a book itu adalah objek yang menerima atau yang dia itu sebagai penerima tindakan yang dikenai tindakan dalam kalimat I bring a book yang kalian lihat di slide ini. Untuk contoh objek itu mungkin kalian sudah paham karena dalam bahasa Indonesia subjek dan objek itu sama, dimana sekali lagi saya katakan bahwa subjek adalah pelaku dan objek adalah penerima tindakan atau yang dikenai tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Oke. Kita move ke bagian selanjutnya. Complement. Adapun peran dari complement dalam sebuah kalimat, dia itu berperan untuk memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam sebuah kalimat. Jadi complement ini dia itu memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam sebuah kalimat. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh kalimat I think Anissa wise. Saya pikir Anissa bijaksana. Kata wise dalam kalimat ini dia itu merupakan complement atau informasi tambahan yang dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena apabila kata wise ini hilang dan tinggal kata I think Anissa dalam kalimat ini, maka kalimat ini tidak akan menjadi kalimat yang utuh. Maksudnya kalimat yang utuh adalah kalimat yang memiliki makna dan arti. Oke, kita lihat. Seandainya there is no wise, tidak ada kata wise di sini, maka kalimat ini hanya I think Anissa. Saya berpikir Anissa. Jadi kalimat ini serasa masih ada yang kurang. Makanya kita butuh informasi tambahan, di mana informasi ini itu informasi yang dibutuhkan untuk menambah informasi tentang apa yang difikirkan oleh si subjek atau I di sini mengenai Anissa. Jadi wise di sini itu dia
itu merupakan complement, di mana dia itu informasi tambahan yang dibutuhkan. Karena jika tidak ada kata wise, maka kalimat yang kalian lihat di slide ini itu tidak menjadi kalimat yang utuh. Oke? Jadi kalian harus ingat, complement ini adalah dia itu berperan untuk memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita pindah ke saya hapus dulu. Kita pindah ke modify. Oke, modify. Modify itu kebalikan dari complement, di mana modifier ini itu adalah informasi tambahan yang tidak dibutuhkan dalam sebuah kalimat. Maksudnya tidak dibutuhkan di sini bukan tidak dibutuhkan bagaimana ya? Maksudnya itu modifier ini dia itu tidak dibutuhkan, maksudnya ada atau tidak adanya modifier dalam sebuah kalimat tersebut itu tetap memiliki makna atau arti. Oke, kita lihat contohnya di sini. The baby cried loudly. Bayi itu menangis dengan apa? Loudly, what the meaning the loudly? Loudly itu dengan keras. Jadi, modifier di sini, modifier pada kalimat ini itu adalah loudly, yaitu dengan keras. Jadi, yang dimaksudkan di sini tidak dibutuhkan di sini. Ada atau tidak adanya kata loudly pada kalimat the baby cried itu tetap memiliki makna. Contohnya, seperti kalau kita mengatakan the baby cried. Kalimat ini, kalimat singkat ini atau kalimat pendek ini itu sudah memiliki arti tersendiri. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang mengganjal. Pokoknya the baby cried. Kita sudah mengerti bahwa bayi itu menangis. It's enough. Itu sudah cukup informasinya bahwa bayi itu menangis. Jadi modifier atau loudly pada kalimat ini dia itu cuma informasi tambahan. Dia bisa menambahkan kalimat yang ada tadi, yang the baby cried. Dia juga bisa menambahkan, dia juga tidak usah ditambahkan. Jadi modified ini 50-50, maksudnya kalian bisa gunakan untuk menambahkan informasi pada sebuah kalimat dan bisa juga tidak. Jadi tergantung dari kalimat yang kalian ingin katakan atau kalian ingin tuliskan. Oke? Selanjutnya kita kita akan lebih membahas atau mengenal tentang modifier. Modifier ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah informasi tambahan yang tidak dibutuhkan. Jadi kalian bisa gunakan, tambahkan dalam sebuah kalimat. Kalian juga bisa tidak menambahkannya. Tapi kalimat tersebut, kalimat yang kalian gunakan atau kalian katakan itu tetap menjadi sebuah kalimat yang jelas dan utuh tanpa adanya modifier. Di sini sebenarnya modifier ini dia itu letaknya
bisa di depan subjek, bisa di depan verb, dia bisa di depan objek, dia bisa di belakang, pokoknya letaknya itu wherever, dimanapun dia, dimanapun, maksudnya letaknya itu dimana saja, itu tergantung apa yang dia jelaskan. Itulah mengapa modifier ini dia itu bentuk katanya itu, kelas katanya itu ada adverb atau adjective, karena seperti yang kita ketahui bahwa adverb itu adalah kata yang bisa menjelaskan verb, dia juga bisa menjelaskan adjective, dia juga bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Jadi di sini tuh modifier itu seperti adverb, dia juga contoh modifier itu dia itu bisa kelas katanya adjective, di mana adjective ini dia bisa menerangkan atau menjelaskan noun, apakah dia itu subjek atau objek. Jadi kalian harus tahu modifier ini letaknya itu tergantung apa yang dia jelaskan. Jadi dia letaknya wherever, dimanapun. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat di sini. That beautiful woman is Anissa. Wanita cantik itu adalah Anissa. Seperti yang kita ketahui, that beautiful woman itu adalah subjek dalam kalimat ini, dan is itu adalah verbnya, dan Anissa itu adalah complement. Tapi kalian harus tahu, di dalam subjek ini, that beautiful woman, dia itu ada modifiernya, ada penjelas, ada informasi tambahan mengenai kata benda yang ada di kalimat tersebut. Ini adalah beautiful, ini adalah modify. Itu informasi tambahan yang sebenarnya dia bisa dibutuhkan, bisa juga tidak. Ada atau tidak adanya beautiful ini, kalimat that woman is Anissa, itu juga sudah jelas bahwa that woman is Anissa, wanita itu adalah Anissa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa modifier ini adalah informasi tambahan yang tidak digunakan. Maksudnya kalian bisa gunakan, kalian tidak bisa gunakan. Tergantung kalian mau menambahkan informasi dalam sebuah kalimat itu atau tidak. Jadi beautiful di dalam kalimat ini itu adalah modifiernya yang menerangkan noun yang ada di subjek pada kalimat the beautiful woman is Anissa. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Kita lihat lagi contoh yang lain. Contohnya ini ada kalimat yang mengatakan I drive a car quickly. Saya mengendarai sebuah mobil dengan cepat. Oke, kita lihat. I itu adalah subjek dalam kalimat ini, drive itu adalah verbnya, sedangkan a car itu objek, dan quickly itu adalah modifier dalam kalimat ini. Kenapa dia modifier? Karena dia itu informasi tambahan yang dimana quickly ini, kata adverb quickly ini yang artinya dengan cepat, dia itu hanya informasi tambahan yang bisa digunakan, informasi tambahan yang bisa kita gunakan dalam kalimat I drive a car, atau bisa juga tidak kita gunakan. Ada atau tidak adanya quickly ini dalam kalimat ini itu tetap menjadi sebuah kalimat yang jelas dan utuh. Oke, kita lihat. Seandainya kalimatnya I drive a car, itu sudah jelas. Maksudnya kita sudah mengerti bahwa saya mengendarai sebuah mobil. Terus ditambahkan modifier quickly, itu merupakan informasi tambahan yang dimana kita bisa gunakan dan kita juga tidak bisa
tidak kita juga bisa gunakan dan bisa juga kita tidak gunakan. Okay? Okay, I hope you understand about modifier, and kita move to seperti yang kalian lihat di slide atau di layar kalian, di sini ada 5 model urutan tata bahasa dalam bahasa Inggris ketika kita ingin membuat sebuah kalimat. Sebenarnya masih ada beberapa model lagi, tapi karena kita ini belajar mata kuliah dasar bahasa Inggris, jadi di sini kita hanya akan membahas atau belajar dasar-dasar dalam bahasa Inggris. Jadi kita hanya akan membahas 5 model tata bahasa dalam bahasa Inggris ketika kita ingin membuat sebuah kalimat. Yang dimana yang pertama itu ada subject verb, kemudian subject verb complement, kemudian subject verb object, subject verb indirect object, direct object, dan yang terakhir subject verb object complement. Jadi ada 5 model. Oke, yang pertama kita mulai dari model yang paling sederhana. Model paling sederhana pada kalimat bahasa Inggris itu kayaknya sama saja di dalam bahasa Indonesia. Yang kalimat sederhananya itu dibentuk dari subject dan verb. Jadi di mana ada subject dan verb, di situ kita bisa membuat sebuah kalimat. Contohnya ada I swim, saya berenang. Di mana I atau saya itu adalah subjek, swim itu adalah kata kerja pada kalimat I swim. Selanjutnya ada contoh kalimatnya itu they run, mereka lari. They as a subject, run as a verb. Jadi they sebagai subjek dan run sebagai kata kerjanya dalam kalimat they run. Walaupun model pertama ini itu model sederhana, maksudnya model yang paling sederhana dari kelima model tadi, tapi kalian harus tahu untuk membuat sebuah kalimat itu tidak serta-merta kita memasukkan subjek, memasukkan verb, tapi kalimat yang harus kita gunakan atau kalimat yang harus kita katakan dan tuliskan dalam sebuah kalimat itu harus memiliki arti. Oke, let's see the example. Contohnya kalau saya mengatakan I make, saya membuat. Oke, kalian bisa lihat di slide. I make, saya membuat. Secara model ini betul, right? Oke, dimana I itu subjek, make itu verb. Saya membuat. Tapi ketika kita melihat arti dari kalimat ini, itu masih ada keganjalan, maksudnya masih ada yang ngambang. Saya membuat, apa yang kamu buat? Jadi kalimat ini masih belum jelas, dia masih membutuhkan informasi tambahan sehingga kalimat ini bisa menjadi kalimat yang utuh. Beda halnya dengan kalimat they run. Kalimat they run, mereka lari. Kalimat mereka lari di sini itu sudah cukup memiliki arti bahwa mereka lari. Beda halnya kalau mereka membuat. Dia membuat apa? Apa yang dia buat? Pasti masih banyak pertanyaan. Jadi kalimat yang I made ini dia itu masih
butuh informasi tambahan. Jadi yang saya ingin garis bawahi atau tekankan ke kalian, kalian jangan hanya membuat kalimat, oh mentang-mentang ini I mewakili subjek, make itu mewakili verb, tapi kalian harus membuat kalimat yang memiliki makna sehingga pendengar atau pembaca itu tidak bingung apa yang ingin kamu katakan, what do you say, dan atau what you write, apa yang kamu tulis, supaya pesan ketika kalian berbicara dan menulis itu sampai ke pendengar dan pembaca. Oke, kita pindah ke model selanjutnya, yaitu ada subject, verb, complement. Di sini ada contohnya seperti the man is a popular singer. Jadi seperti yang kita ketahui, complement itu adalah dia itu perangnya untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah kalimat yang dimana informasinya itu dibutuhkan sehingga kalimat itu bisa menjadi kalimat yang memiliki makna atau kalimat yang utuh. Contohnya seperti yang kalian lihat, the man is a popular singer. Jadi tanpa a popular singer, kalimat the man is, there is no meaning, tidak ada artinya. Jadi dia butuh informasi tambahan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya itu ada model subject, verb, object. Di sini kalian bisa lihat contohnya itu seperti I read a novel. Saya membaca sebuah novel, di mana kalimat ini subjeknya I itu sebagai pelaku dan a novel atau objek pada kalimat di atas atau di slide ini dia itu a novel ini dia itu sebagai objek yang dikenai, maksudnya a novel ini adalah benda yang dikenai tindakan yang dilakukan oleh si subjek itu I pada kalimat I read a novel. Kalian pasti, saya yakin kalian sudah tahu membedakan mana subjek, mana objek dalam sebuah kalimat. Karena untuk subjek dan objek pada sebuah kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama-sama saja, di mana subjek pelaku, objek itu adalah yang dikenai tindakan dalam sebuah kalimat, itu semuanya sama. Jadi I think untuk model ini itu sangat gampang untuk kalian. Selanjutnya susunan tata bahasa, di mana pada kalimat itu terdapat dua objek. Seperti yang kalian lihat, ada subjek, ada verb, ada indirect object, direct object. Indirect object itu adalah objek tidak langsung, sedangkan direct object itu objek langsung. Untuk lebih tahu contoh kalimat yang memiliki susunan tata bahasa seperti ini, kita lihat contohnya dulu, contoh kalimatnya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada contoh kalimat my friend will give me a cake. Teman saya akan memberikan saya sebuah kue. Seperti yang kalian lihat di sini ada kelasnya masing-masing, di mana indirect object itu termasuk dalam kalimat itu me, dan direct object itu a cake. Why?
Eh, Kalian harus paham dan ketahui bahwa direct object itu adalah objek yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, apa atau siapa dalam sebuah kalimat. Jadi direct object itu adalah sesuatu yang akan diberikan. Kan di sini eh, kalimatnya my friend will give me a cake. Jadi apa yang akan diberikan teman saya, ya itu direct objeknya itu adalah a cake, karena a cake ini adalah sesuatu yang akan diberikan oleh teman saya. Itu maksudnya dari direct object. Sedangkan indirect object, why di sini kalimat di sini indirect objeknya adalah me, itu karena kalian juga harus tahu indirect object itu adalah objek yang biasa digunakan untuk menerangkan untuk apa atau untuk siapa. Maksudnya di sini untuk kalimat ini kan kalimatnya teman saya akan memberikan saya sebuah kue. Jadi untuk mengetahui yang mana indirect object seperti yang tadi saya katakan, dia itu menjawab pertanyaan untuk apa atau untuk siapa. Jadi teman saya akan memberikan sebuah kue. Jadi kue itu untuk siapa? Kue itu untuk saya di sini. Makanya pada kalimat ini indirect objeknya itu adalah me, karena dia akan menjawab pertanyaan di kalimat my friend will give me a cake, itu dia akan menjawab untuk apa atau untuk siapa. Oke? Jadi kalian harus paham bahwa dalam sebuah kalimat itu terkadang ada dua objek, di mana ada indirect object dan direct object. Kalau direct object, dia itu biasa digunakan untuk menjawab seperti apa atau siapa. Sedangkan indirect object itu digunakan untuk menjawab untuk apa atau untuk siapa. Oke? Oke. Selanjutnya kita pindah ke tata bahasa yang selanjutnya, yang terakhir itu di mana sebuah kalimat itu memiliki subject, verb, object, dan complement. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. My friend makes Anissa angry. Teman saya membuat Anissa marah. Jadi, teman saya ini termasuk subjek karena dia adalah pelaku. Makes itu membuat, itu adalah verb. Anissa itu objek yang dikenai suatu tindakan dalam sebuah kalimat yang dilakukan oleh subjek. Jadi ini objeknya. Complement itu angry, itu marah. Kenapa di sini complement? Karena angry di sini, kata sifat di sini itu dia itu sebagai informasi tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi sebuah kalimat. Jadi seperti yang saya terus katakan, yang saya tekankan bahwa seperti kalimat ini, my friend makes Anissa. Jika kalian hanya menggunakan just subject verb object untuk kalimat ini, my friend makes Anissa, itu tidak memiliki arti yang, maksudnya masih ada yang ngambang dan mengganjal. Karena jika kita artikan, teman saya membuat Anissa apa? Kenapa teman saya ini? Pasti akan bertanya-tanya pendengar atau pembaca, kenapa? Jadi itulah dibutuhkan complement untuk memberikan informasi tambahan, dan ini informasinya dibutuhkan untuk melengkapi kalimat sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang utuh dan memiliki arti. Oke?
Itulah tadi 5 bentuk tata bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi ada 5 tadi yang kita pelajari. Mana ada subject verb, ada subject verb object, ada subject verb object, direct object and indirect object, ada subject verb complement, ada subject verb object complement. Jadi yang paling saya tekankan atau kalian harus tahu itu sih, bahwa sebuah kalimat itu kita tidak hanya melihat tata bahasanya di mana kalimat itu punya subjek, verb, objek, dan komplement, tapi pada intinya kalimat itu memiliki arti yang dimana kalimat itu bisa dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Okay, I hope all of you understand about this material today, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.